Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Ramawati, mahasiswa dari Universitas Terbuka Semarang dengan NIM 8605884445. Saya berada di bawah bimbingan Bapak Juwandayo SPD MPD dengan mata kuliah Praktikum IPA di Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini kita akan mengamati pencemaran lingkungan berupa pengaruh deterjen terhadap kecambahan kacang hijau. Berikut adalah alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kacang hijau, gelas 600 ml 7 buah, gelas 200 ml 7 buah, label kapas, gelas ukur 1000 ml, mistar, air ledeng atau sumur, dan 1 sendok deterjen bubuk. Yang perlu kita lakukan adalah menempelkan label ke dalam gelas 600 ml serta gelas 200 ml, lalu mencampurkan larutan. Oke, setelah kita mencampurkan air 1 liter dengan 1 sendok deterjen, kita akan mendapatkan persen 100%. Kemudian setelah kita tuang sebanyak 500 ml, kita akan menambahkan air putih lagi sebanyak 500 ml, dan kemudian kita akan mendapatkan 50%, dan seterusnya. Dikurangi 500 ml dan ditambahkan air bersih sebanyak 500 ml, kemudian mendapatkan sebanyak 25%, kemudian ada 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Kemudian apa yang harus kita lakukan adalah kita menambahkan kapas ke dalam gelas-gelas yang lebih kecil untuk kita gunakan sebagai media tanamnya. Kita gunakan 1 kapas untuk setiap 1 gelas. Oke, setelah itu kita berikan kacang hijau. Biji kacang hijau ini sebanyak kurang lebih 10 biji ya. Lalu kita siramkan dengan air yang pertama ada kontrol. Kita berikan 2 sendok makan, kemudian yang 100% juga sama 2 sendok makan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita akan mengamati perkembangan akar selama 24 jam dan 48 jam. Pada jam ke-25 kita akan mengamati apa yang terjadi pada biji kacang hijau ini, dan bila ada pertumbuhan kita akan mengukurnya dengan penggaris. Berapa banyak kacang hijau ini tumbuh pada hari pertama dan hari kedua. Lalu kita mencatatnya ke dalam lembar pengamatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Deterjen yang dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan dapat menyebabkan 1. Mengubah pH tanah dan air menjadi basah. 2. Menghambat aktivitas mikroorganisme pengurai. 3. Bersifat toksik terhadap tumbuhan dan hewan air. Yang keempat, memicu eutrofikasi akibat kandungan fosfat. Berikut hasil pengamatan pada hari pertama, yaitu 24 jam. Kita akan mencatat hasil dari pertumbuhan perkecambahan kita. Yang pertama adalah kita mencatat kontrol. Bisa kita lihat di sini bahwa terjadi perkecambahan yang cukup baik. Akarnya terlihat sudah keluar dan panjang. Kita akan mencatat rata-rata dari 10 biji kacang hijau yang telah tumbuh.
Kemudian yang 100% bisa kita lihat walaupun ini ada pertumbuhan hanya terjadi sedikit. Kemudian kita bisa melihat yang 50%. Di sini terdapat pertumbuhan sama dengan yang 100%, terdapat kecambahan tetapi sedikit. Kemudian yang 25% tambahannya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Yang 12,5% hampir sama dengan yang kontrol, jadi pertumbuhannya masih terbilang agak normal. Kemudian yang 6,25%. Kemudian yang terakhir adalah 3,1%. Nah, hari ini mirip dengan yang miliknya kontrol. Bisa kita lihat bahwa pertumbuhan yang paling terpengaruh adalah yang 100%, 50% dan 25%. Selebihnya sudah mulai baik-baik saja, mendekati dengan kondisi kontrol yang kita gunakan dengan air murni tanpa campuran deterjen. Kita akan menghitung berapa pertumbuhan kacang hijau yang kita amati dengan menggunakan penggaris. Pada hari kedua, yaitu 48 jam, kita akan melakukan pencatatan kedua bagaimana pertumbuhan biji kacang hijau setelah kita tumbuhkan selama 2 hari. Yang pertama, kontrol. Bisa kita lihat bahwa pertumbuhannya sangat bagus, yaitu perkiraan sekitar 5 cm. Di sini kita akan mencabutnya satu untuk melihat perkembangannya yang paling bagus ya. Kita lihat bahwa berukuran biji kacang hijau yang telah ditumbuhkan dengan air murni tanpa campuran deterjen mengalami pertumbuhan yang sangat bagus, yaitu sekitar 6 cm. Kemudian kita akan mencatat pertumbuhan ini ke dalam lembar aktivitas kita, dan kita akan mencatat dari 100%, 50%, 25%, 12,5% dan seterusnya. Berdasarkan hasil praktikum dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, deterjen memiliki pengaruh negatif terhadap perkecambahan kacang hijau dengan tingkat hambatan yang meningkat seiring kenaikan konsentrasi larutan. Yang kedua, mekanisme penghambatan meliputi gangguan imitasi perubahan pH media, kerusakan membran sel oleh surfaktan, dan inhibisi metabolisme embrio. Yang ketiga, larutan kontrol berfungsi penting sebagai pembanding untuk memastikan bahwa perubahan yang diamati benar-benar disebabkan oleh deterjen. Yang keempat, jika ada kontrol terdapat biji yang mati, hal ini mengidentifikasikan perlunya evaluasi kualitas biji atau kondisi percobaan, dan data perlakuan harus dibandingkan secara relatif terhadap tingkat perkecambahan kontrol. Yang kelima, penutupan gelas percobaan bertujuan menjaga kelembapan, mengontrol cahaya, mencegah kontaminasi, dan menstabilkan suhu mikro tanpa menghalangi pertukaran oksigen.